Oke, Saberian, ini segmen kali ini kita langsung praktek ya setelah teori di segmen sebelumnya. Enggak ada praktek. Aduh capek banget gue udah belajar suruh olahraga lagi. Oke, nah Coach, ada nggak sih tips atau skill yang harus dipunyai agar bisa menjadi personal trainer untuk tim nasional Indonesia itu sendiri? Oke, sebenarnya kalau misalnya tips ya ininya gimana ya? Ya rahasia lah. Rahasia. Tapi sebenarnya untuk menjadi personal trainer mau di e-sport dimanapun, yang pertama adalah punya hati. Ya, bukan money. Aku juga punya hati. Ya. Jadi mau jadi personal trainer. Enggak. Maksudnya yang penting tuh ngerti apa yang dilakukan. Terus kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, ngajarnya standarnya seperti apa. Yang kedua adalah harus punya hati untuk mengajar. Karena kalau misalnya contoh targetnya yang lain, nggak ketemu, percayalah. Jadi memang mau contoh nih, aku mau buka rahasia kita berdua, eksekutornya berbeda tetap salah, tetap nggak bisa gitu. Yang pertama adalah yang kita mau adalah setiap personal trainer harus belajar ngajar pakai hati gitu. Jadi once kayak contoh, kayaknya harus terus mengerti lingkungannya seperti apa. Kita nggak bisa marah, nggak bisa ini, harus mulai beradaptasi sama itu sih. Sebenarnya tips-tips yang normal sih seperti itu sih. Cepat beradaptasi. Cepat beradaptasi juga. Medannya gitu sama kliennya gitu. Karena kan kita juga waktu kita bareng di Glassfit ini kita punya tujuannya adalah supaya intinya kita harus bantu mereka gitu. Bahwa semua yang datang sama kita adalah mereka perlu dibantu gitu untuk mereka lebih sehat kehidupannya, lebih bugar gitu. Nah, itu kan bukan cuma soal knowledge materi latihan gitu, tapi bagaimana kita deliver ke merekanya gitu. Iya, mungkin kalau secara knowledge ya antara PT satu dengan yang lainnya sebenarnya sama-sama aja ya kan gitu. Cuma memang harus pakai hati ya. Yes. Aku yang udah pakai hati, aku yang tersakiti loh. Kurang jadi personal trainer ya. Pecah. Punchline-nya dapat ya gitu. Bisa. Lalu menurut kalian wajib nggak sih untuk satu tim memiliki tim e-sport khususnya yang memiliki personal trainer itu sendiri gitu? Kalau sekarang kayaknya iya ya, karena menurut kami ya gitu, karena itu kan investasi gitu untuk jangka panjang. Maksudnya kalau mereka berkarir, mereka juga harus investasi kesehatan mereka kan banyak. Mereka berkarir, ya ini di bidang apa aja sih gitu. Mereka nggak perhatiin kesehatannya gitu. Jadi menurut kami kayaknya perlu gitu, karena bukan kayaknya wajib. Keren banget jualannya. Gini. Aku kasih tau jualan bukan. Gini. Jadi istilahnya gini, karena waktu kita menelaah masuk ke dalam situ ternyata banyak hal yang harus diubah. Banyak banget gitu. Karena yang di situ ada yang udah pernah latihan, nggak pernah. Ada beberapa tim yang sudah sering latihan, tetapi formnya hancur-hancuran gitu. Intinya mereka adalah olahraga dan berkeringat, that's it. Sedangkan di dalam olahraga, keringat pun bukan tentu kita sehat gitu. Jadi memang butuh personal trainer itu untuk supaya kita bikinin program. Jadi bedanya latihan dan olahraga. Olahraga itu adalah contoh. Maka latihan olahraga gitu. Olahraga ya udah cari keringat, jogging, yoga, zumba or something gitu. Apapun itu. Tetapi latihan punya tujuan. Ada timeline-nya punya gitu cara ya. mainnya. Nah, cara mainnya itu harus dimengerti sama orang yang sudah contohnya udah bersertifikasi, yang pasti udah bersertifikasi, punya pengalaman lama di situ. Akhirnya kita bisa mengarahkan. Nah, kalau untuk e-sport ternyata pada saat kita masuk itu wow, gitu kayak harus belajar. Jangka panjang buat merekanya bisa nggak bagus pasti. Kalau mereka punya pola hidup seperti yang mereka jalanin gitu menurut kami. Iya, karena beberapa tim pun yang aku sudah obrolin, ada yang sudah latihan kok, dan pada saat SEA Games, pada saat Pelatnas, kelihatan mereka berbeda. Nah, terlihat berbeda. So pada saat ya itu ternyata cuma satu tim doang. Nah, terus yang lain gimana? Kayak gitu, dan itu kasihan sekali gitu karena dampaknya tuh kan panjang tuh kata Bapak Gledi ini. Dan ya akhirnya kita aku bilang kita punya hati untuk ayo berubah kayak gitu. Seperti itu. Dan harus punya personal trainer. Dan jangan salah pilih personal trainer. Pilihlah langsung gitu. Benar, tapi bukan. Benar, tapi yang mau
Boleh. Antri dulu ya, timnas dulu lah pasti. Menarik. Oke, SEA Games 2023 udah selesai nih ya kan. Ada nggak sih keinginan untuk join gitu di tim e-sport? Lebih suka ngelatih anak-anak e-sport, si pro player ini atau non e-sport yang biasa-biasa kayak aku gini? Wah, yang perlu dilatih. Keinginan sih boleh ya gitu. Cuman kan karena tujuan kita juga, aku sama Coach Eki, kita punya tujuan untuk membantu. Jadi siapapun itu oke. Tapi kalau ada opportunities untuk tim e-sport ya kita juga willing lah untuk bisa bantu mereka. Gitu. Karena normal Coach. Iya. Karena normal dengan yang di luar dan e-sport memang berbeda. Tetapi dengan kita lihat kembali tarik yang kemarin SEA Games ya gituan, ada emasnya kita dapat 4 ya. Iya. Terus ini dari atlet pun sendiri cerita bahwa mereka tuh wah berdampak banget Coach. Contoh-contoh simpel lah. Mereka kan kayak harus dari Kamboja itu kan mereka harus jalan gitu. Dari nggak tahu deh. Ini kata mereka nginap sama itu harus jalan gitu. Nah, dari latihan jauh, gitu. Dari latihan itu mereka merasa bahwa dengan latihan kaki gue lebih lama gitu. Kayak gitu. Jadi memang ya itu cukup menunjang ya. Cukup menunjang, sangat menunjang malah. Seperti itu. Oke, baik. Berarti memang ya nggak semuanya sih ya. Maksudnya semua bidang rasanya memang ya kan butuh olahraga. Nggak usah gitu, ibu rumah tangga juga gue rasa juga memang butuh olahraga nggak sih? Harus ngangkat galon. Oh iya. Nggak, tapi benar. Benar. Gue nggak sanggup lagi kayaknya nggak pernah angkat galon nih. Nggak pernah. Mana galonnya kan yang didorong gitu doang kan? Aduh. Oke, lanjut. Mulai kelihatan nih gue. Aduh, mulai kebaca ya kan? Ada mau disampaikan nggak sih untuk teman-teman pecinta e-sport tanah air nih, Coach? Harus tetap olahraga kah, rajin olahraga atau jaga kesehatan, jangan lupa makan. Wah. Dan gimana? Oke, pecinta e-sport ya, kalau kalian suka main game ya itu hal yang untuk di musim sekarang sih kayaknya untuk anak-anak itu penting ya main game ya. Jadi tetap jangan lupa menjaga kesehatannya sih, itu aja gitu ya. Atur makan, paling tidak olahraga itu paling tidak olahraga. Kalau nggak mau latihan strength tadi harus olahraga gitu, karena itu kan menunjang kesehatannya mereka. Itu aja sih. Kalau aku pesannya adalah setelah aku masuk ke dalam dunia e-sport, ternyata memang kalian wajib untuk punya latihan. So latihan, pada saat kita latihan itu kan banyak sekali otot yang bisa kita bentuk. Karena otomatis gini, yang simpelnya kayak gini. Kenapa tulang kita nggak kuat gitu? Kenapa si lututnya nggak kuat? Kenapa shouldernya nggak kuat? Itu karena yang menunjang itu adalah massa otot. Contohnya ini sendi lah, ini sendi nih. Yang menjaga itu adalah massa otot gitu. Semakin kita nggak pernah latih, otomatis ya itu akan terjadi secara normal bahwa orang yang e-sport dan yang lain pun akan merasa bahwa lower back pain itu karena aku pernah ketemu itu. Aku pernah ketemu yang dimana yang main game itu mereka selalu sakit pinggang dan itu buat mereka itu normal. Sedangkan itu bisa dicegah gitu. Yes. So aku sarankan untuk harus latihan gitu, harus workout. And then setelah itu pesanku adalah jangan makan sembarangan, bukan jangan harus makan sehat ya, bukan. Karena setiap jenis makanan di dunia ini nggak ada yang nggak bagus. Ya. Kita boleh makan brand A, boleh nggak? Kayak makanan-makanan yang cepat saji, boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ada yang bilang nggak boleh itu berarti dia nggak ngerti gitu. Nah, jadi tujuanku adalah seperti ini. Waktu kita nggak bisa coba mulai kontrol makan sama olahraganya. Oke gini, tapi gue nggak bisa atur makan gitu. Atau gue nggak bisa olahraga. Coba pilih salah satu aja dulu ya untuk pilihan di awal gitu. Berarti kalau misalnya nggak bisa olahraga, mulai perbanyak protein gitu. Karena protein itu yang untuk membangun massa otot gitu. Kalau misalnya contoh nggak bisa, oke, gue udah bisa makan, sekarang mulai menunjang dengan olahraga. Setidaknya kalian nggak usah pikirin tentang weightlifting yang beratnya 75 kilo, 270, bukan, jangan. Jalan aja dulu. Karena waktu kita berjalan, contohnya simple, kardiovaskular kita, jantung dan paru-paru kita bisa dilatih gitu. Karena itu yang bisa berdampak. Karena kalian harus ada pembakaran gitu. Jadi intinya adalah harus beraktivitas dan harus jaga makan ya. Jangan sakit-sakit bro, aduh. Pinter, berasa disentil aku tuh, gitu kan. Oke. Baik, kalau gitu Coach Eki, Coach Glady, terima kasih banyak udah datang di Gaming Room. Baik, Seberian. Kalau gitu gue pamit undur diri, gue Risa Latas. Aku Coach Eki. Saya Coach Glady. Gaming Room, always play every time. Dance play, watch play straight. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih.